Aidoria dari 261. Di sini akan menjelaskan tentang formulasi kebijakan publik. Apa itu formulasi kebijakan? Menurut Law dalam Penulisan 2003, formulasi kebijakan adalah pengembangan mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Ini adalah tahap di mana para analis kebijakan publik menerapkan teknik untuk menjustifikasikan bahwa suatu kebijakan merupakan yang terbaik dan yang lain. Formulasi kebijakan adalah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi dan evaluasi hanya dapat dilaksanakan setelah tahap ini selesai. Kegagalan suatu kebijakan seringkali bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. 4 tahapan kunci dalam formulasi kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah, problem identification, memahami dan mengenali permasalahan yang ada. 4 tahapan kunci dalam formulasi kebijakan. Yang pertama itu identifikasi masalah, problem identification, memahami dan mengenali permasalahan yang akan dijadikan dasar kebijakan melalui pemetaan situasi dan pencermatan perubahan lingkungan. Yang kedua, menyusun agenda setting, merubah masalah publik, private problem menjadi masalah kebijakan, policy problem yang dinilai publik, memerlukan tindakan. Formulasi masalah kebijakan publik, proses merumuskan masalah kebijakan, policy problem yang mendasar meliputi pencarian, pendefinisian, spesifikasi, dan pengendalian masalah. Berikutnya, mendesain kebijakan, policy design, mencari solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan secara formal melalui analisis mendalam. Model-model penyusunan agenda kebijakan, model digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan melalui. Yang pertama, model kelembagaan. Formulasi kebijakan adalah tugas pemerintah. Adapun yang dibuat pemerintah dalam kebijakan publik berdasarkan pada visi-visi kelembagaan pemerintah yang diperhatikan. Yang kedua, model proses. Menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas yang memiliki proses, fokus pada tahapan dan dinamika aktivitas politik. Yang ketiga, model kelompok. Interaksi kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara efektif. Intinya, interaksi kelompok menghasilkan kesimbangan terbaik. Next. Selanjutnya, model teori elit. Kebijakan ditentukan oleh pemegang kekuasaan politik. Pandangan negatif, elit menyelenggarakan kekuasaan sesuai keinginan. Model rasionalis mengedepankan gagasan maksimum sosial gain. Pembuat kebijakan harus memiliki opsi yang bermanfaat optimum bagi masyarakat berdasarkan pada keputusan dan perhitungan rasionalitasnya. Selanjutnya, model inkremental. Kebijakan publik adalah variasi atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Model kognitif ini diambil saat mengambil kebijakan menghadapi keterbatasan waktu, informasi, dan dana. Selanjutnya ada model pengamatan terpadu, menggabungkan model rasional dan inkremental. Pendekatan ini menetapkan proses formulasi kebijakan pokok dan keputusan tinggi yang menentukan bentuk dasar. Model demokratis dikaitkan dengan implementasi good governance, mengamanatkan agar prosedur dan bermanfaat yang memudahkan pengadaannya dalam agenda kebijakan. Selanjutnya, model strategis menggunakan rumusan strategi sebagai basis kebijakan. Pencernaan strategis adalah upaya konstitusi untuk membuat keputusan penting yang membantu bagaimana berorganisasi ekonomi dan mengapa. Selanjutnya model teori permainan, model abstrak dan deduktif yang rasional dalam kondisi kompetensi, berhasil kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pembuat kebijakan, tetapi juga faktor lain. Model pilihan publik, kebijakan dilihat sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan. Selanjutnya model sistem, pendekatan dengan 3 komponen, input, hasil, output. Kebijakan merupakan hasil atau output dan sistem politik. Kelemahan terpusat pada tindakan pemerintah, mengabaikan apa yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, model deliberatif melihat penyusunan kebijakan sebagai interaksi untuk saling membuat konstruksi atas pemahaman realitas. Disebut juga model argumentatif atau diskursif, menekankan pada musyawarah. Model Grammaticon dikembangkan oleh Kingdom berdasarkan gagasan Cohen, Marsh, dan Townsend menyatakan bahwa organisasi kadang berubah menjadi organisasi anarkis di mana keputusan yang dibuat bukanlah keputusan yang rasional. Aktor-aktor dalam formulasi kebijakan yaitu aktor resmi pemerintah, ada pemerintah birokrasi, presiden, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aktor tidak resmi kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu,
aktor umum, aktor politik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Ketiganya sangat berperan dalam penyusunan kebijakan publik. Aktor lain yang berpengaruh meliputi eksekutif dan legislatif terpilih, pejabat atau birokrat yang diangkat, publisitis peneliti, dan media massa. Kesimpulan dan referensi. Formulasi kebijakan adalah fondasi dan kebijakan publik yang efektif, melibatkan proses bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai model serta aktor. Tahap ini kritisan formulasi tahap ini menentukan keberhasilan implementasi dan evaluasi kebijakan. Tidak sempurna ini dapat menyebabkan kegagalan program. Keragaman model dari rasional hingga incremental dan dari elit hingga deliberatif. Berbagai model menawarkan lensa berbeda untuk memahami posisi agenda. Bukan aktor, kebijakan adalah hasil interaksi kompleks antara aktor resmi, pemerintah, dan tidak resmi kelompok kepentingan masyarakat sipil. Sekian yang bisa saya sampaikan.